Di tengah gencatan senjata, Israel kembali gempur selatan Lebanon. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke Yohmor, Al-Shakif, dan Zautar Al-Sharqiyah. Israel kembali melancarkan rentetan serangan udara di wilayah Lebanon Selatan. Agresi ini terjadi setelah kedua negara sepakat memperpanjang kesepakatan gencatan senjata selama 45 hari melalui perundingan di Washington, Amerika Serikat. Pada praktiknya, gencatan senjata tersebut tidak pernah benar-benar dipatuhi di lapangan oleh Israel. Asap mengepul di kawasan pemukiman di wilayah Nabatiyeh saat tentara Israel melanjutkan operasi militernya melawan Hizbullah di Lebanon Selatan. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke Yohmor Al-Shakif dan Zautar Al-Sharqiyah. Tentara Israel terus membombardir wilayah-wilayah di Lebanon Selatan dengan dalih menyerang tempat persembunyian Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat hampir 3.000 orang tewas dan 9.000 lebih warga luka-luka sejak serangan Israel pada 2 Maret 2026. Kini situasi di Lebanon Selatan kian mencekam. Selain serangan udara, tentara Israel juga terus memperluas zona pengungsian paksa bagi warga sipil. Israel mengeluarkan perintah evakuasi paksa baru yang menyasar 9 desa di Lebanon Selatan, khususnya di sekitar wilayah Sidon dan Nabatiyeh. Hingga saat ini perintah evakuasi massal tersebut memaksa warga setempat meninggalkan kediaman mereka di tengah intensitas serangan yang belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 4 orang WNI yang bertugas di kapal MT Anar 25 dibajak di kawasan perairan Haifon, Somalia. Kementerian Luar Negeri melakukan sejumlah upaya untuk proses evakuasi. Keempat WNI yang menjadi ABK di kapal MT Anar 25 adalah Asyari Samadikun, Kapten kapal asal Kabupaten Goa, Adi Fazial asal Kabupaten Bulukumba, Wahidinanto asal Pemalang, dan Vicky Mutakin asal Bogor. Mereka dibajak di perairan Somalia bersama puluhan warga negara lain asal Pakistan, India, dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri RI memastikan kondisi keempat WNI dalam keadaan sehat. Untuk upaya evakuasi, Kemlu RI melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menindaklanjuti kasus pembajakan kapal MT Anar 25. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dapat kami sampaikan bahwa kondisi kru WNI tersebut dalam keadaan yang sehat, kebutuhan logistik mereka terpenuhi, dan gaji mereka tetap dibayarkan. Saat ini, pemerintah setempat, kru manajemen, dan pihak-pihak terkait. 3 orang tewas dalam penembakan di sebuah masjid di San Diego, Amerika Serikat. 2 pelaku yang merupakan remaja ditemukan tewas karena menembak diri mereka sendiri. Aksi teror terjadi di Kompleks Islamic Center of San Diego, California, Amerika Serikat, ketika 2 remaja melakukan penembakan massal. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah mobil polisi mengamankan sebuah sekolah yang masuk dalam kompleks. 3 orang dilaporkan tewas, salah satunya merupakan petugas keamanan. Sementara 2 tersangka yang diyakini masih berusia belasan tahun ditemukan tewas dalam mobil diduga menembak diri mereka sendiri. Presiden Donald Trump menyebut insiden ini sebagai peristiwa yang mengerikan dan memerintahkan dilakukannya penyelidikan terkait motif penembakan. They're giving a briefing and it's a terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking at it. Pemirsa, Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut.
Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut. Iran menegaskan akan menghadapi blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan miliknya termasuk Selat Hormuz. سکوت نظامی ما رو کسی نباید فکر کنه که ما این جنگی که در دریا آمریکایی‌ها اومدن درست کردن ما صبر میکنیم. ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم. ما این محاصره دریایی رو میشکنیم. توصیه من به ارتش آمریکا این است که قبل از اینکه دریای عمان تبدیل به گورستانی برای ناوهای شما باشه خودتون برید عقب. Mayor Jenderal yang juga merupakan anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran ini menambahkan bahwa sikap menahan diri Iran tidak boleh diartikan musuh sebagai penerimaan terhadap tekanan atau ancaman. Karena Selat Hormuz selalu terbuka untuk perdagangan, namun yang Iran tolak dan lawan adalah operasi militer asing seperti yang dilakukan oleh Amerika. Sejumlah kapal yang bergabung dalam misi kemanusiaan menembus Gaza Global Summit Flotilla disergap oleh tentara Zionis Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania. Saat ini ada 5 warga negara Indonesia yang diculik militer penjajah Israel. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Fazilah Karunisa, pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Data dari situs Global Summit Flotilla (ORG) hingga Selasa dini hari, ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai. 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Di antara para aktivis dan jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel, yakni Bambang Nuryono, jurnalis yang berada di kapal Bolarize. Sementara itu, Andre Prasetyo, Taudi Badai, Heru Rahendro merupakan jurnalis yang berada di kapal Osgurlu. Aktivis kemanusiaan Andi Angga yang berada di kapal Joseph juga ikut diculik. Sementara itu, ada 15 kapal yang masih berlayar di Laut Mediterania. Di antaranya kapal Kasri Sadabat yang berisi 2 WNI, yakni Asad Aras dan Hendro Prasetyo. Kapal Jeviro yang berisi 2 WNI, yakni Herman Budianto dan Ronggo Warsanu. Data ini dikonfirmasi oleh Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia, Arvin Naksyabandi.